Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. So today I would like to discuss for final exam preparation. So this is a task. Sekarang saya kamu share soalnya dulu. Nah, ini jenis soalnya. Okay, number one, the purpose of this text is to, tujuan dari teks di atas adalah, nah, kita lihat teks di atas termasuk jenis teks apa. Identifikasi dulu. Once upon a time, they lived as neighbors, a bear, and a rabbit. Nah, dari teks nomor 1 ini termasuk jenis teks narrative teks ya. Nah, teks naratif itu salah satu jenis teks yang isinya menjelaskan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang dipaparkan secara runtut, ya, ceritanya. Nah, naratif teks ini salah satu teks imajinatif atau karangan dari si penulis, ya. Jadi ini unreal, ya. Oke, number one. Tujuan dari teks di atas adalah, apa sih tujuan dari teks di atas yang dibuat oleh si penulis? Nah, apakah A, review the story about the rabbit and the bear? Yang B, amuse the reader with the story about the rabbit and the bear? C, describe the life of the rabbit and the bear? D, explain the story about the rabbit and the bear? And E, retell the story about the rabbit and the bear. Kira jawabannya apa dari teks naratif di atas? Nah, oke. Tujuan dari teks di atas yang paling tepat apakah mereview, amuse, menghibur, mendeskripsikan, menjelaskan, atau menceritakan ulang. Nah, jadi tujuan dari teks naratif yang pertama adalah to amuse the readers with the story about the rabbit and the bear. Jawaban yang paling tepat adalah yang B for number one. Ya, tujuan utama dari teks naratif to amuse the reader about the story. And then next one, number two. Why did the bear ask the rabbit to come to other side of the hill with him? Oke, soal nomor 2. Mengapa beruang meminta kelinci untuk datang? Ya, dan pergi ke bukit bersamanya. Kenapa kita harus baca dulu teksnya secara detail ya, baca keseluruhan teksnya untuk bisa menjawab pertanyaannya. Oke. Nah, mengapa the bear minta the rabbit datang? Nah, itu ada di paragraf pertama, line kedua. Kita baca ya. The bear would call over the rabbit and ask the rabbit to take his bow and arrows and come with the bear to other side of the hill. Nah, itu kenapa beruang minta kelinci untuk ikut bersamanya. Nah, jawaban yang paling tepat based on the text is, nah, option yang A, because the bear liked the rabbit, or B, because they were close friends,
Or C, because the bear wanted to ask the rabbit to shoot some buffalo for him. And then D, because the rabbit couldn't use the arrows well. Or E, because the bear wanted to teach the rabbit how to shoot. Oke, nah jawaban yang paling tepat adalah yang C, untuk jawaban nomor 2. Ya, karena beruang meminta kelinci untuk menembak ya beberapa kerbau untuknya. Ada jawaban yang paling tepat adalah C. Nah, kita lihat di sini ya. Masih paragraf pertama ya. Yang lain pertama, the rabbit was a good shot and the bear being clumsy couldn't use the arrow to good advantage. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C karena based on the story, kelinci itu merupakan penembak hebat ya. Penembak hebat. Jadi yang paling tepat jawaban nomor 2 adalah C, because the bear want to ask the rabbit to shoot some buffalo for him. Okay, next one, number 3. Pertanyaannya, the bear was very gluttonous. In paragraph 1, the underlined word has the similar meaning with. Nah, jadi kata yang di garis bawahi ini memiliki makna yang sama dengan option yang ada di sini. Kita pilih yang mana? Ya, kalau option A, angry, B, fierce, and then C, greedy, D, kind, and E, arrogant. Which one from the option has similar meaning with this word, gluttonous? Jadi, memiliki makna yang sama. Oke, next. Jawaban yang tepat adalah C, greedy. Ya, jawaban yang paling tepat adalah greedy. Greedy itu maknanya sama dengan gluttonous, yang bermakna serakah ya. Bermakna serakah. Nah, kalau kita nggak tahu kata yang di garis bawah itu maknanya apa, nah kita cocokin dari option A, B, C, D, E. Ya, at least kita tahu makna yang ada di option ya, atau arti yang ada di pilihan jawaban. Kalau angry maknanya apa, and then fierce, greedy, kind, arrogant, kita cocokin sama kalimat yang ditanyakan arti katanya ya, gitu caranya. Kalau misalnya kita tidak tahu makna yang di underline, kita coba cari tahu makna yang ada di option. Minimal kita harus tahu ya arti dari tiap option atau pilihan jawaban itu apa, baru kita cocokin ke dalam kalimatnya ya. Okay, and then number 4. The poor rabbit didn't take any of the meat because, nah, jadi kelinci yang malang tidak dapat daging karena what? A, they are already given to the basher, and then B, they are eaten by the youngest bear. C, the bear carried all the meat home, or D, the bear ate all the meat. Nah, kita baca dulu teksnya. Tadi kan awal should read detail for the text. Kita harus baca secara detail teksnya. Ya. Nah,
Jawabannya masih ada di paragraf pertama ya, line 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita baca baris ke-6 paragraf pertama. Indeed, he shot and killed so many that there was lots of meat left after the bear and his family had loaded themselves and picked all they could carry home. Nah, dia di sini kelinci dia tidak dikasih daging hasil buruannya ya dan dibawa pulang oleh the bear could carry home. Nah, karena apa? Kenapa? Kenapa kelincinya tidak dapat tidak dapat daging? Ya, karena jawaban yang paling tepat for number 4 is C. The bear carried all the meat at home. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Okay, next one. Which statement is not true according to the text? Ya, pernyataan yang mana yang tidak benar berdasarkan teksnya? Ya, lagi-lagi kita harus baca secara detail keseluruhan teksnya. Kalau misalnya jenis soal teks seperti ini, umumnya jawabannya based on the text, ada di teksnya, berdasarkan teksnya ya. Okay, number 4, option A. The papa bear was not very kind to the rabbit. B. The rabbit got nothing from his shooting. C. The mother bear always gives her youngest extra meat. D. The papa bear didn't like giving the rabbit some meat. And then yang E. The papa bear knew that his youngest child gave the rabbit some meat. Nah, jawaban yang tepat berdasarkan teks adalah yang I. Karena option A, B, C, D itu ada di bacaan ya. Jadi kita harus tahu dulu. Kita harus baca secara detail teksnya. Okay, and then number 6. Number 6. Indeed, he shot and killed so many. Paragraph 1, the underlined word refers to. Jadi kata yang digaris bawahi di sini adalah kata he. Nah, he di sini merujuk ke siapa? Refers to. Merujuk ke siapa? Nah, kita take on the text. Nah, itu ada di paragraf pertama ya. Line ke-6. Indeed, he shot and killed so many that there was a lot of meat left after the bear and his family had loaded themselves and picked all they could carry home. Nah, jadi he di sini dia menembak ya, dia menembak dan membunuh dan banyak membunuh ya hewan buruannya. Jadi he di sini dia merujuk ke kita lihat. Nah, the rabbit fearing to arouse the bear's anger by refusing consented and went with the bear and shot enough buffalo to satisfy the hungry family. Nah, jadi he di sini dia merujuk ke the rabbit ya. Dia merujuk ke si kelinci di sini. Okay, number 6. The correct answer is A. Jadi, he yang digaris bawahi di sini dia merujuk ke kelinci, ya.
He shot and killed so many. Yeah, and then number 7. Which line the resolution of the text? Pada baris keberapa bagian resolusi dari teksnya? Resolusi ceritanya bagian berapa? Nah, kita tahu bahwa resolusi adalah bagian di mana penyelesaian masalah dalam sebuah cerita itu dipaparkan, ya. Jadi bagian resolution adalah bagian penyelesaian masalah dalam sebuah cerita. Kita lihat, biasanya dia berada di akhir paragraf, ya. Oke, then this one. Ada di paragraf ketiga, ya. Ada di paragraf ketiga. Ada di paragraf terakhir nih, Kak. Paragraf terakhir. Yeah, the bear was the father of 5 children. The youngest child was very kind to the rabbit. The mother bear, knowing that her youngest child was very hearty eater, always gave him an extra large piece of meat, but the youngest child didn't eat it. He would take it outside with him and pretend to play ball with it, kicking it toward the rabbit's house, and when he got close to the door, he would give the meat with such a great kick that it would fly into the rabbit's house, and in this way the poor rabbit would get his meal unknown the Papa Bear. Ya, jadi paragraf ketiga di sini dia berisi tentang resolusi atau penyelesaian dari sebuah masalah dalam cerita. Ya, nah, so which line state the resolution of the text? Ya. Nah, kalau line 1 until 2 itu masih berada di paragraf pertama, ya. Nah, kalau paragraf pertama dia berisi orientation atau pengenalan masalahnya atau pengenalan ceritanya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 7, state the resolution consists in paragraph 1, paragraph 3, lines 13 until 16. Ya, jawaban yang paling tepat nomor 7 adalah yang I. Okay, number 8. The story teaches us that, ya, dari cerita di atas mengajarkan kita. Betul? Nah, yang A, poverty makes people sour. B, we must keep our promise. Yang C, being greedy makes other people happy, is not. Yang D, people should love each other. Yang E, we must keep our relation with others. With or what. Nah, jadi yang mana yang paling tepat? Dari cerita di atas mengajarkan kita bahwa jawaban yang paling tepat number 8 is nah, yang I. Ya, jawaban yang paling tepat. We must keep our relation with other. Ya, kita harus menjaga hubungan dengan yang lain, terutama hubungan baik. Nah, dari cerita di atas menceritakan bahwa kehidupan bertetangga antara the bear and the rabbit. Berdasarkan cerita di sini, the bear itu salah satu tetangga yang memiliki karakter yang greedy. Nah, kalau rabbit di sini dia karakternya baik, ya, berdasarkan cerita yang disampaikan dalam teks.
The rabbit and the bear. So, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. We must keep our relation with others. Yeah. Okay, the next one. Number 9. Then, from the text, we know that dari teks di atas kita tahu bahwa kita harus lagi-lagi ini contoh teks ya, teks cerita story. The story from the farmyard. Kita harus baca secara detail teksnya. Is talk about what? Kita harus tahu teksnya menjelaskan tentang apa atau menceritakan tentang apa. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 9, jadi yang pertama adalah kalau misalnya soalnya jenis teks seperti ini, kita harus baca secara detail teksnya. Ya. Dari teks di atas kita tahu bahwa setelah kita baca, nah kita bisa answer the questions. Yang number 9. Yang A, only one rooster can rule the roost. B, the roosters are fighting to flap their wings. C, the eagle had watched them all day. D, the farm needs a new king. Yang E, the eagle ate all the rooster. Nah, kita harus tahu ceritanya berdasarkan teks itu apa. Ya, berdasarkan ceritanya di sini, the rooster were fighting fiercely to be the king of the farmyard. One family gained advantage and the others squandered. The losing rooster slunk away and hid itself in a quiet corner. The winner flew up to a high wall, flapped its wings, and crowed its victory as loud as it could. Suddenly, an eagle came sailing through the air and carried it off with its talons, and the losing rooster immediately came out of its corner and ruled the farmyard from then on. Number 9. Oke, jawaban yang paling tepat setelah kita membaca teksnya. Ya, jawaban yang paling tepat berdasarkan cerita di sini, ini ada 2 ayam jago ya yang berkelahi itu to be the king of the farmyard, untuk menjadi raja ya di peternakan. Nah, di sini ceritanya menjelaskan tentang ayam ya, 2 ayam jago yang berkelahi untuk menjadi raja. Nah, so from the text we know that jawaban yang paling tepat nomor 9 adalah D. The farm needs a new king. Ya, berdasarkan cerita bahwa ayam jago di sini berkelahi untuk menjadi raja di farmyard. Ya. So number 9 is D. Ya. Okay, number 10. What is the main idea of paragraph 3? Ide utama pada paragraf ketiga. Lihat paragraf ketiga. Nah, suddenly an eagle came sailing through the air and carried it off with its talons. The losing rooster immediately came out of its corner and ruled the farmyard from then on. Ya. Nah, berdasarkan cerita di sini, suddenly, tiba-tiba, elang
Elang datang, ya, terbang dan membawa the winner rooster dengan menggunakan cakarnya, ya. Dan akhirnya ayam jago yang kalah langsung keluar, ya, dari persembunyiannya and rule the farmyard from then on. Ya, jadi akhirnya yang losing rooster kini dia yang rule the farmyard-nya, memerintah, ya, atau menjadi pemimpin di peternakan sejak saat itu. Nah, jadi ide paragraf ketiga adalah main idea, ide utama paragraf ketiga yang paling tepat based on the story adalah an eagle watching the rooster came out from its an eagle watching the rooster from a distance. Yang B, the losing rooster came out from its hiding place. Nah, yang C, the eagle took the winning rooster as its prey. And then D, the winning rooster celebrates its winning proudly. And then E, the winning rooster became the king of the yard. Nah, setelah kita baca optionnya, kemudian kita baca teksnya tadi, nah, kita bisa simpulkan bahwa di paragraf ketiga, cerita di atas, ide utama dari paragraf ketiga adalah tepat. Yang B, the losing rooster came out from its hiding place. Jawaban yang paling tepat adalah ayam jago yang kalah, ya, keluar dari tempat persembunyiannya. Nah, di paragraf ketiga menjelaskan itu, ya. Suddenly, an eagle came sailing through the air and carried it out with its talons. The losing rooster immediately came out of its corner. Ya, jadi setelah si elangnya membawa the winning rooster, dan jago yang menang tadi setelah berkelahian di awal. Jadi main idea of paragraf ketiganya adalah ayam jago yang kalah akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Ya, jadi yang paling tepat pilihan jawaban nomor 10 adalah yang B. Oke, number 11. What can we learn from the story? What can we learn from the story? Nah, oke. Dari cerita di atas, apa yang bisa kita pelajari? Gitu ya. Nah, yang A, there's always a bigger enemy in this life. And then B, your friend can be your enemy. C, always grab an opportunity before you. D, don't be cocky when we have achieved our goal. And E, we must not underestimate others. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 adalah yang D. Ya, don't be cocky when we have achieved our goal. Jangan sombong ketika kita achieve our goal. Ya, meraih goal kita atau meraih kesuksesan kita. Nah, karena dia di sini cerita di sini. Nah, the winner flew up to a high wall. Ya, pemenangnya atau ayam yang menang di situ flew up, terbang tinggi, and lap mengepakkan sayapnya dan grow its victory. Ya, as loud as it could. Nah,
kita bisa bersimpul atau menyimpulkan bahwa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita di atas adalah don't be cocky when we have achieved our goal. Jangan sombong ketika kita achieve our goal, ya. And then next number 12. Where is Tanjung Puting National Park located? Nah, ini soal teks juga ya, teks cerita. Nah, Tanjung Puting National Park is an internationally famous ecotourism destination which is located in the southwest of Central Kalimantan Peninsula. Nah, kira-kira ini jenis teks apa? Tanjung Puting National Park is. Nah, ini dari teksnya termasuk jenis teks deskriptif teks ya. Dan penggambaran tentang sebuah tempat, yaitu Tanjung Puting National Park. Nah, where is Tanjung Puting National Park located? Di mana lokasi Tanjung Puting National Park? Dan kita harus baca dulu teksnya, ya. Baca secara detail, kemudian kita bisa menjawab soalnya. Nah, di mana lokasi Tanjung Puting National Park? Nah, which is, dari teks di atas mengungkapkan bahwa Tanjung Puting National Park, which is located in the southwest of Central Kalimantan Peninsula. Nah, Southwest Kalimantan, yang A, Southwest Kalimantan, B, Central Kalimantan, C, Kalimantan Peninsula, D, Foreign Country, E, Outer Space. Nah, jawaban mana yang kira-kira tepat atau yang paling benar? Jawabannya adalah berlokasi di, nah, is located in the southwest of Central Kalimantan Peninsula. Ada di Kalimantan Tengah, di peninsula, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, Central Kalimantan. Kalimantan Tengah di sini, ya. Kalimantan Peninsula. Okay, and then number 13. The city was established in the 14th century. The best adjective to describe the city is, nah ini salah satu soal yang menanyakan kata atau memiliki the best adjective untuk menggantikan kata sifat yang berada dalam kalimat itu. Yang tepat adalah menggambarkan kotaknya adalah the city was established in the 14th century. Kotanya didirikan pada abad ke-14. The best adjective to describe the city is, apakah A, busy, B, spectacular, C, fantastic, D, hustle, and E, ancient. Nah, kira-kira adjektif mana atau kata sifat yang mana yang tepat untuk mendeskripsikan kalimat di atas, mendeskripsikan kota yang ada yang dipaparkan pada kalimat di atas. The city was established in the 14th century. Didirikan pada abad ke-14. Nah, kira-kira yang mana adjektifnya yang paling tepat? Sibuk, yang A, sibuk, B, spectacular, dan fantastic, dan hustle, or ancient. Jawaban yang paling tepat adalah yang I, ancient atau kuno.
Ya, zaman dahulu. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 13 ini adalah ancient. Ya, oke. Next one, number 14. What is the text purpose? Tujuan dari teks. Apakah tujuan dari teks di atas? Nah, ini soal cerita lagi ya. Atau soal teks gitu. Kind of text. Jenis-jenis teks. Nah, kita baca dulu teksnya. Petrol Cave is one of the leading tourist attraction in Kebumen. Nah, kira-kira dari teks ini, teks nomor 14 ini, kira-kira jenis teks apa? Ya, kita tahu bahwa teks di nomor 14 ini termasuk jenis teks deskriptif, ya, penggambaran dari sebuah tempat, ya. Artinya itu Petruk Cave, ya. Apa tujuan dari teks di atas? Nah, yang A, to inform the reader about the tourism in Kebumen. B, to entertain the reader about the flowers in Petruk Cave. Okay, C, to describe Petrol Cave. D, to introduce the local tourism in Kebumen. Yang E, to exemplify that Indonesia has many caves. Nah, kira-kira nomor 14, tujuan dari teks di atas yaitu, nah karena dia termasuknya deskriptif teks ya, salah satu jenis teks yaitu teks deskriptif. Nah, deskriptif teks itu merupakan teks yang isinya tentang penggambaran tentang suatu hal, ya, bisa berupa orang, tempat, things, ya. Jadi yang paling tepat tujuan dari teks di atas adalah to describe Petrol Cave, untuk mendeskripsikan Petrol Cave, ya. Okay, and then 15. Why did Petrol Cave name son of character in Punakawan Puppet? Nah, kita harus baca dulu teksnya secara detail. Ya, lagi-lagi we should read the detail about the text. Mengapa Petrol Cave dinamai dari karakter Punakawan Puppet? Puppet. Tahu dulu. Nah, ada di paragraf keberapa? Nah, ada di paragraf pertama ya. Paragraf pertama, baris keempat. Baris keempat. Dijelaskan bahwa Petrol Cave's name Petrol Cave because the length of cave is as long as Petruk's nose. Nah, kenapa dinamai Gua Petruk? Nah, because the cave's length is as long as Petruk's nose. Apa yang B? Because the Petruk is the first explorer of the cave. Yang C? Because Petruk is buried at the cave. D? Because the cave belonged to Petruk. E? Because the cave's depth is as deep as Petruk's hair. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 15 ini adalah yang E. Jawabannya ada di teks ya. Karena dijelaskan bahwa because the caves guanya memiliki length as long as Petruk's nose. Ada di paragraf pertama baris ke-3 tadi ya. Maaf, baris keempat. Baris keempat paragraf pertama. Okay, number 16. Which part of Petrol Cave which is used to place to put goods for ancestors? Bagian mana di Petrol Cave yang digunakan untuk meletakkan makanan untuk leluhur? Nah, itu jawabannya ada di teks lagi-lagi. Ya.
Kita harus baca teksnya, kita harus tahu isinya tentang apa. Nah, nah, kita baca di paragraf kedua. In the cave, there are 3 floors that are: the first is a basic cave, Hindu caves, and Petrol cave. The base cave is a short cave which is just 100 meters away. The cave is used to resist friction. Hindu cave is part of the cave that is usually used to put offerings to the ancestors. Nah, jadi untuk yang part Hindu cave di sini biasanya digunakan untuk meletakkan offering. It means tawaran dari atau tawaran untuk para leluhur, ya, to put offerings to the ancestors. Jadi jawaban yang tepat number 16. Which part of Petrol cave which is used to place to put food for ancestors? Jadi jawaban yang tepat adalah number 16 is E, in Hindu cave. Ya. In Hindu cave part. Now, number 17. What is lead in paragraph 2? Jadi kata lead di paragraf kedua memiliki makna yang sama dengan yang option A, bring, B, take, C, guide, D, put, yang E, place. A, membawa, take, mengambil, guide, apa? Guide, sama aja dia dengan lead maknanya, ya, memimpin atau, ya. And then put, meletakkan, place, itu tempat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 17 adalah kata yang sama dengan lead, yaitu guide. Ya. Oke. Next one, number 18. Why is Jakarta at risk of flooding? Nah, kita harus baca lagi-lagi teksnya, ya. Read the detail, the text. Baru kita bisa answer the questions. Ya. Nah, kita baca dulu. Jadi sini Jakarta is located on the northwest coast of Java Island at the mouth of the Ciliwung River. It dominates Indonesia's administration, economy, and cultural activities and is a major commercial and transportation hub within Asia. The climate is hot and humid. Rainfall occurs throughout the year. The heaviest rainfall is from November to May. The city lies on a flat, low-plain area and is likely to be affected by flood during periods of heavy rainfall. Nah, mengapa Jakarta risiko banjir of flooding? Karena, nah, dari bacaan di sini dijelaskan bahwa the city lies on a flat, low-plain area and is likely to be affected by a flood. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. It lies on a flat, low-plain area. Jawaban yang tepat nomor 18 adalah yang A. Based on the text. Okay, number 19. The climate is hot and humid. The underlined word has the same meaning as. Nah, jadi kata yang digarisbawahi memiliki makna yang sama dengan apa? Dengan option yang di sini. A, moisture. B, wet, dry, damp, or dense. Nah, iklimnya panas dan juga lembab. Humid, it means lembab. Nah, kata yang mana yang memiliki makna yang sama dengan kata yang di-underline? Nah, kalau kita tidak tahu kata yang digarisbawahi maknanya apa, kita minimal harus tahu arti kata yang ada di option, ya.
Nah, jadi untuk nomor 19 jawaban yang paling tepat untuk kata yang di-underline, kata yang digarisbawahi, itu memiliki makna yang sama dengan moisture, yang artinya lembab ya, geng. Oke, number 19 is A. Oke, number 20. How does the rain fall during November? Nah, bagaimana curah hujan during November? Pada bulan November. Nah, the heaviest rainfall is from November to May. Jadi, curah hujannya itu deras. Apakah low, torrent, humid, hot, or trickle? Low, rendah, torrent, it means dia deras ya, hujannya lebat. Humid, lembab. Hot, panas. Trickle, mendorong. Ya, jadi jawaban yang paling tepat untuk number 20 is B, torrent. Jadi kata yang di teks itu dia menggunakan kata heaviest yang bermakna lebat ya, atau deras gitu. The heaviest rainfall is from November. Nah, jadi nah, untuk menggambarkan curah hujan pada bulan November, yaitu yang paling tepat adalah B, torrent. Dia memiliki makna yang sama dengan heaviest, ya, itu lebat, deras. Okay, and then number 21. 21. Okay, this one. 21. What is the objective of the text? Ya, apa tujuan utama dari teks di atas? Nah, kita identifikasi dulu. Untuk soal nomor 21, jenis teksnya termasuk jenis teks apa? Nah, oke, this is a kind of procedure text ya. Satu jenis teks procedure, ya, teks prosedur. Oke, nah, what is the objective of the text? Nah, kira-kira tujuan atau the purpose dari teks procedure itu apa sih? Nah, apakah yang A, to describe hand sanitizers, B, to inform the readers the function of hand sanitizers, or C, to guide the readers on how to make homemade hand sanitizers, or D, to tell a set of instruction to produce your own hand sanitizer. Nah, kita tahu bahwa di text procedure itu memaparkan tentang how to make or the instruction or steps about how to make or use something. Ya, jadi bagaimana instruksi dari how to make or how to use something. Jadi jawaban yang tepat dari teks tujuan dari teks di atas yaitu adalah yang D, to tell a set of instruction, ya, instruksi untuk memproduksi hand sanitizer by your own. Okay, and then number 21, how does the text benefit the readers? Ya, okay, yang A, it gives the readers guided ways to make their own hand sanitizers. B, it increases the reader's self-awareness of protecting their health. C, it provides essential information on tools used to make homemade hand sanitizers. Or D, it tells the readers that they can make their own hand sanitizers in the absence of factory-made ones. Nah, jadi benefit untuk pembaca tuh apa? Manfaat untuk pembaca dari pemaparan teks procedure di atas tuh apa? Apakah it gives the reader guided, it increase the reader's self-awareness, or it provides, menyediakan essential information on tools used to make
or it tells the reader that they can make their own. Jadi jawaban yang tepat adalah apa? It gives the readers to make their own hand sanitizers. It provides essential information on tools. Kira-kira yang mana? Essential information. Informasi penting tentang alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat hand sanitizer. Okay. Next, number 22. The correct answer is... Oke, jawaban yang paling tepat adalah it gives the readers guided ways to make their own. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A, yang memaparkan bagaimana cara membuat their own hand sanitizers. Okay, and then number 23. What should be done after the mixture of hand sanitizer is well blended? Ya, apa yang harus dilakukan setelah mencampur hand sanitizer and well blend? Nah, kita harus baca dulu teksnya. Lagi-lagi must detail to read the text. Nah, tadi kan dia bilang untuk nomor 23, mix all the ingredients truly until they are well blended. And then what be done after mix? Nah, fill the liquid into a 100 ml bottle, store it for 72 hours before use. Keep away from sun exposure. Jadi next steps-nya, what should be done after the mixture of hand sanitizers is well blended? Jawaban yang paling tepat adalah B ya. Okay, and then number 24. What can you conclude about the making of homemade hand sanitizers? Nah, apa yang bisa disimpulkan ya dari cara membuat homemade hand sanitizers? Apakah yang A, it is easy to use, or B, it's simply made, and C, it is flexible to modify, or D, it is not complicated. So the correct answer is it is simply made. Ya. Jawaban yang tepat nomor 24 adalah it is simply made. And then 25 plus 1. They translated some old documents last week. What is the passive form of this sentence? Ya. Jadi bentuk pasif dari kalimat itu adalah they translated all documents last week. Nah, kita tahu bahwa form for passive sentence is to be plus verb 3 plus 5 ya. Jadi untuk form atau bentuk dari kalimat pasif adalah ada to be, kemudian kata kerja bentuk ketiga. Nah, bagaimana caranya? Pertama yang harus dilakukan untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang pertama kita identifikasi dulu kalimat aktifnya, dia masuk ke dalam tenses jenis apa. Nah, they translated some old documents last week. Nah, kita tahu bahwa kalimat yang ada di soal nomor 25 adalah jenis simple past. They translated. Itu menggunakan verb kedua, translated some old documents last week. Ya, ada keterangan waktu juga minggu lalu di sini. So, dari kalimat aktifnya, dia termasuk jenis tenses simple past. Ya. Jadi, next steps-nya setelah kita identifikasi jenis teks dalam kalimat jenis tenses dalam kalimat aktifnya, yang kedua adalah merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan form to be plus verb 3 ya.
Nah, di sini setelah kita tahu jenis tensesnya, kita harus tahu dulu subjek kalimat aktif siapa, kata kerja di kalimat um, aktifnya apa, and then object of this sentence-nya itu apa. Nah, kita tahu bahwa they di sini as a subject and then translated as a verb to and some old documents. Dia di sini sebagai objek kalimatnya. Nah, karena di kalimat pasif form itu objek kalimat aktif berubah menjadi subjek kalimat. Jadi, some old documents di sini diletakkan di awal kalimat, ya. Some old documents. Nah, and then to be, ya. Setelah kita meletakkan objek di pertama, kemudian yang keduanya adalah peletakan to be-nya. Ya, some old documents di sini itu dia plural ya, karena documents ada banyak dokumen lama di sini, old documents. So, karena ini past simple, so we use to be, was, or were. Karena di sini objeknya dia plural, banyak ya, so we use to be, were. Ya, some old documents were. Nah, were after to be we put verb three. Kita meletakkan kata kerja bentuk ketiga ya dari translated, sama ya bentuk ketiganya ada translated. Some old documents were translated by them last week. Ya, ada by agent di sini. Ya, by agent, by them last week. Okay, so the correct answer for number 25 is D. Yang paling tepat adalah jawabannya yang D. Some old documents were translated by them last week. Okay. Okay, that's all. Untuk pembahasan persiapan ujian semester 1, ujian akhir semester 1 ya. Jadi itu tips and trick dari Miss Eka cara untuk menjawab soalnya ya, discuss untuk latihan soalnya ya Kak. Oke. Oke. Okay, that's all for today. Thank you so much for your attention. Ya, itu pembahasan atau diskusi pembahasan latihan soal untuk persiapan ujian akhir semester 1 yang untuk kelas 10. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.